Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita pada sesi ke-69 masih membicarakan tentang badan usaha milik negara, ya, BUMN. Dalam sesi-sesi terdahulu, kita sudah mengetahui bahwa selama 2 tahun terakhir terutama, itu pemerintah cenderung ingin mengurangi jumlah BUMN, baik dengan cara membuat merger, holding, likuidasi untuk beberapa BUMN yang dianggap harus dilikuidasi, dan seterusnya. Sehingga kemungkinan pada tahun 2021 ini BUMN hanya tinggal di kisaran 90, belum resmi ya pengumumannya. Setelah sebelumnya 107 tahun 2020 dan tahun 2019 masih 114 BUMN. Namun di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN itu juga mengubah pengelompokan pengklasteran, membuat klaster-klaster ini terkait dengan kementerian melakukan pembinaan maupun arahan tentang penugasan kebijakan yang dihubungkan dengan prioritas pemerintah dalam berbagai kebijakannya, yang sebagiannya ditugaskan kepada BUMN. Lalu BUMN tersebut memiliki klaster industri, ya, pengelompokan. Nah, ada perubahan klaster. Jadi BUMN-nya bertambah sedikit, namun jumlah klasternya justru diperluas. Mungkin dengan maksud klaster tersebut menjadi lebih fokus, ya. Nah, kita sudah berbicara beberapa klaster, ada klaster keuangan, kemarin kita sudah bicarakan, dan seterusnya. Hari ini, pada sesi ke-69 ini kita membahas 2 klaster, ya. Yang pertama klaster tentang pangan dan pupuk, disebutnya begitu. Yang kedua disebut klaster kehutanan dan perkebunan. Kita dua ini bersama-sama kita lihat gambaran umumnya, namun tidak seluruh BUMN di klaster tersebut kita sampaikan. Nah, ada 8 BUMN yang dikategorikan dalam klaster pangan dan pupuk. Ya, 8 ya untuk klaster pangan dan pupuk itu, yaitu Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perum Bulog, kemudian PT Berdikari, PT Perikanan Indonesia, PT Raja Wali Nusantara Indonesia, RNI ya, PT Sangyang Sri, PT Pupuk Indonesia, dan PT Garam. Tetapi pada tahun 2021, itu 3 dari 8 BUMN tersebut bubar. Bubar dalam arti dia lebur ya ke BUMN yang lain. Pengklasteran kan pada awal pemerintahan ya, pada awal pemerintahan periode kedua Pak Jokowi di bawah Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya. Nah, PT Pertani lebur masuk pada PT Sangyang Sri, PT Banda Ganda Reksa itu lebur masuk Perusahaan Perdagangan Indonesia, lalu Perikanan Nusantara masuk kepada PT Perikanan Indonesia. Jadi tinggal 8 ya, sebelumnya lebih dari 8 begitu maksudnya. Kemudian ada 2 BUMN yang masuk klaster kehutanan dan perkebunan. Jadi sebenarnya satu-satu itu ya, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara 3. Nanti kita lihat bahwa PT Perkebunan Nusantara 3 itu sendiri merupakan holding ya, sudah merger dari beberapa PT Perkebunan. Nah, mari kita lihat, kita bahas dulu klaster pangan ya terutama ya. Sebetulnya pangan dan pupuk, tetapi kita karena dalam beberapa waktu terakhir ini sebenarnya tema pangan menjadi tema yang sangat panas ya di pembicaraan, dan bukan hanya di tema pembicaraan, saya kira memang secara real menjadi persoalan yang mengedepan ya dalam kehidupan sehari-hari rakyat, dan nampaknya kondisi demikian telah beberapa kali berulang ya. Nah, sebenarnya juga perhatian pemerintah sendiri tidak hanya pada periode pemerintahan Presiden Jokowi, pada sebelum-sebelumnya bahkan sejak zaman Soeharto, ya pangan ini sebetulnya secara kebijakan itu selalu mendapatkan prioritas tinggi ya. Dan ada berbagai upaya, cara dengan penekanan khusus untuk mengatasi masalah pangan. Nah,
khusus BUMN itu juga sudah berulang kali memperoleh penugasan di berbagai era pemerintahan ya. Nah, belakangan sejak era Pak Presiden SBY sebenarnya sudah mulai lebih mengerucut ya istilahnya itu, sesuai dengan juga perkembangan tema tersebut di level global. Jadi karena soal pangan ini memang menjadi masalah yang cukup serius ya di banyak negara, khususnya negara-negara yang masih berpendapatan rendah dan pendapatan menengah bawah. Nah, dikenal istilah konsep ketahanan pangan. Nah, itu ketahanan pangan kita sudah bahas sendiri, itu mengutip dari definisi undang-undang. Namanya saja kan ketahanan ya, jadi kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Nah, perbedaannya di beberapa tahun terakhir konsepnya mengarah kepada perseorangan. Jadi tidak saja kecukupan pangan di level keseluruhan, tapi memang masuk sampai itu bisa diakses, bisa didapatkan oleh perorangan dengan tersedia cukup, jumlah maupun mutunya, keragamannya, bergizi, dan terjangkau, bahkan ditambahin lagi dengan sesuai dengan keyakinan dan agama ya, dan budaya masyarakat. Nah, lalu dikenal juga istilah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan. Jadi jelas ketahanan pangan itu bisa dikatakan ya sederhananya masih satu step di bawah kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Cukup kan bisa misalnya dengan impor terus-menerus. Tapi kalau kita bicara kemandirian, apalagi kedaulatan, itu dalam kasus negara-negara berpenduduk besar seperti Indonesia, itu tidak memadai cuma konsep ketahanan pangan. Pasti konsepnya ada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Sedangkan kata-kata keamanan pangan biasanya cenderung pada soal kualitas ya, kepada soal pangan tersebut memang diolah atau bersumber dari tanaman maupun pengolahan yang tidak membahayakan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dalam konteks ketahanankah, kedaulatankah, kemandirian dan seterusnya itulah pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana juga pemerintahan sebelumnya menugaskan sebagian BUMN. Nah, sebenarnya secara konseptual dalam periode kedua dari Presiden Jokowi ini secara konseptual dalam arti dokumen-dokumen apakah itu peraturan presiden, kemudian nanti peraturan menteri, ketetapan presiden, ketetapan menteri itu lebih menekankan betul, sudah sangat spesifik, dan langkah-langkah pun secara konseptual sudah tersedia dan sebagian sudah dieksekusi. Meskipun faktanya kita memang masih mendapatkan kondisi di mana jauh ya dari kedaulatan, ketahanan pangan saja kita masih mungkin perlu waktu ya. Mari kita lihat bagaimana yang terkait dengan penugasan kepada BUMN. Nah, salah satu yang ditugaskan dalam konteks ini adalah Perum Bulog ya. Nah, Bulog ini saya kira sudah terkenal lah ya. Kita semua dari kita itu mengetahui. Nah, Bulognya sendiri didirikan tahun 67, artinya sudah sejak era Soeharto awal itu disadari bahwa diperlukan badan lembaga yang memiliki tupoksi khusus yang terkait dengan pangan ya. Nah, di tahun 67 itu Bulog didirikan badannya, lembaga itu untuk penyediaan pangan dan stabilisasi harga. Tahun 69 lebih ditekankan pada stabilisasi harga beras sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian ya. Pada tahun 67 memang tidak hanya harga ya, tapi memang pangannya tidak tersedia kan. Kita tahu pada masa-masa era awal pemulihan dari peralihan politik yang cukup dramatis itu mungkin menyebabkan berdampak pada perekonomian dan secara khusus berdampak pada ketersediaan pangan. 69 ketika kondisi berangsur normal itu maka Bulog lebih pada stabilisasi harga beras ya. Jadi pangannya mungkin sebagian tidak begitu ditekankan, bukan berarti tidak juga sih ya. Nah, ini juga sesuatu yang memerlukan studi ya, studi dari kawan-kawan yang tertarik itu perubahan-perubahan kebijakan Bulog ini bertambah, berkurang ya komoditas yang
apa namanya, menjadi bagian dari tugas dia. Dan penugasan itu pun sekalipun dia misalnya sekarang ini fokus pada beras, bukan berarti dia hanya beras. Jadi ini perlu studi ya yang lebih rinci. Nah, 87 itu kembali lagi komoditas pangan lagi, multi komoditas. 98, 11 tahun kemudian tinggal beras dan gula lagi. Nah, ini yang saya bilang nanti kita cek sendiri ya, cek kawan-kawan yang studi. Lalu dalam tahun-tahun berjalan itu juga ada beberapa perubahan strategi. Secara umum strateginya sama ya, tetapi dalam beberapa detailnya mungkin juga kita bisa melihat perkembangan tata kelola, juga perkembangan fasilitas yang dimiliki oleh Bulog, termasuk kita bisa mempelajari sebagaimana kajian kita beberapa kali tentang satu jenis penyertaan pemerintah kepada badan usaha ataupun kepada BUMN ataupun kepada lembaga, itu adalah melalui penyertaan modal negara. Nah, kita juga bisa pelajari Bulog ini berapa kali dari dulu mendapatkan PMN dan bentuknya seperti apa, karena tidak selalu fresh money ya, tidak selalu uang berupa uang. Nah, tahun 2003 menjadi perum ya, jadi dari ada statusnya semacam badan menjadi perusahaan umum. Nah, tapi sampai sekarang dia belum berubah menjadi PT ya, masih perum. Nah, kemudian tahun 2020 yang baru saja berlalu, 2021 belum ada laporan tahunan resminya ya. Ini ringkasan ini saya dapatkan dari laporan tahunan 2020. Nah, di 2020 itu sudah selain urusan beras, itu juga kemudian Bulog ini juga melakukan beberapa kegiatan lain. Dia juga menjual langsung, menjadi grosir, bahkan mengemas beberapa jenis komoditas ya. Ini mungkin tidak banyak yang, bukan tidak banyak ya, sebagian kita mungkin belum tahu. Jadi ada beras bermerek ya, beras premium, beras kita namanya. Ada juga gula berkemasan, bahkan ada minyak goreng kita. Saya belum pernah lihat minyak goreng kita ini. Tepung terigu kita. Lalu ada daging kerbau beku, juga daging kita, mereknya ya. Jadi ini yang sifatnya komersial. Jadi kita kalau di atas itu kita melihat penugasan Bulog pada aspek ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan semacamnya. Bulog sudah diberikan ruang juga untuk melakukan kegiatan yang komersial. Ini contohnya ini tadi. Tentu tetap tugas utamanya adalah yang bersifat layanan publik tadi. Tapi sudah ada kegiatan yang komersial. Nah, ini mungkin juga menarik ya dipelajari secara khusus. Jadi seberapa sudah nilai kegiatan-kegiatan komersialnya dan apakah benar-benar memberikan keuntungan ya dalam hal yang kegiatan komersial. Nah, semacam itu. Nah, dari pola seperti itu kita melihat bagaimana dengan laporan keuangan Bulog, perum Bulog. Tentu saja sebagaimana penggambaran singkat yang saya jelaskan di atas tadi, kita bisa memahami ya tentu Bulog ini tidak bisa diukur dari soal laba rugi atau perkembangan asetnya saja, karena dia memang tugasnya sejak dulu adalah tadi pada ketahanan pangan ya, baik itu berupa penyediaan maupun stabilisasi harga ya. Tetapi belakangan dia juga diperbolehkan melakukan kegiatan komersial. Bagaimanapun untuk keseluruhan jangka panjangnya dari dulu sampai sekarang maupun ke depan, sekalipun dia non-profit, tetap saja harus dibuat GCG ya, Good Corporate Governance, yang membuat pengelolaan tersebut memungkinkan dia sebagai BUMN untuk lebih berkesinambungan tanpa terlalu memberatkan beban misalnya APBN. Kalau APBN terus-menerus menyuntik atau subsidi terlalu besar, kan dengan kondisi APBN yang pernah kita pelajari juga semakin berat dalam tahun-tahun belakangan ini, maka urgensi agar Bulog ini lebih efisien, efektif, dan juga dilihat dari sisi keuangan juga efisien ya terutama, itu penting. Jadi mungkin bisa ditoleransi ruginya ataupun kondisi-kondisi keuangan lainnya, tapi tentu diarahkan kepada sebuah
korporasi yang relatif sustain ya, berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat tahun 2020 ini aset di Bulog ini mencapai 21,64 triliun ya. Jadi ini gambar saya salin dari laporan tahunan Bulog. Dan dari laporan tahunan itu tahun yang paling terkini itu ada di kolom pertama ya. Nah, 2020, 2019 dan ujungnya 2016. Jadi membacanya memang agak beda kalau kita olah. Kita olah kan dari tahun yang lebih lama kan. Nah, itu dilihat jumlah asetnya 21,64. Jadi tengah-tengah dia jumlah aset. Itu tahun 2020 itu berkurang banyak ya asetnya dibandingkan 2019 yang sudah 36 triliun. Ini menarik juga dipelajari. Tahun 2018 juga 43 triliun. Jadi, nah sementara dari 2017 ke 2018 itu terjadi peningkatan aset. Dalam konteks ini kita melihat penurunan aset Bulog itu tidak hanya semata-mata karena pandemi, karena 2019 juga turun dari 2018. Nah, apa ya penyebab demikian ya? Kita memang harus menelisiknya ya. Nah, tapi kalau kita lihat sepintas dari laporan yang bersifat ringkasan ini, memang yang mengalami mengalami penurunan memang aset lancar ya, artinya ya memang ada kaitannya dengan cash flow dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat aset yang bersifat persediaan juga mengalami penurunan yang paling atas. Nah, sedangkan aset tetap cenderung stabil. Pada saat yang bersamaan kita melihat utang, liabilitas, kewajiban lah ya. Kewajiban itu lebih luas daripada utang. Tapi terutama sebagian besar adalah utang. Itu liabilitasnya 13,4 triliun. Jadi masih banyak aset ekuitasnya. Modalnya masih besar, 8,24 triliun. Ya, kurang lebih begitu ya. Bagaimanapun 8,2 triliun itu adalah ekuitasnya turun dibandingkan 2019, 2018, dan 2017. Jadi ekuitas menurun. Nah, ini tadi aset menurun cukup signifikan selama 2 tahun. Kita 2021 belum dapat laporannya, tapi tampaknya tidak meningkat signifikan dari laporan sementara yang saya intip ya, tapi nanti kita tunggu saja lah. Nah, sementara utangnya itu meningkat meskipun ya utangnya juga mengalami penurunan. Jadi sebetulnya tidak hanya aset, tapi wajar ya karena sebagian aset yang dimiliki itu terkait dengan utang. Jadi secara ini masuk akal. Asetnya berkurang, utangnya berkurang, hanya saja tingkat penurunan aset lebih besar daripada tingkat penurunan utang, sehingga modalnya juga turun. Nah, ini dari kajian kita beberapa sesi tentang BUMN, khusus di 2020, nyaris sebagian besar BUMN kita memang mengalami penurunan aset, penurunan ekuitas, dan sebagiannya bahkan mengalami peningkatan utang yang cukup signifikan. Tapi kalau Bulog utangnya malah tetap turun juga, cuma tadi asetnya turun lebih banyak. Begitu ya kita gambarkannya. Nah, ini kalau kita mau mengkaji sendiri lebih banyak, nanti dalam hal aset itu ini kan ada cuma aset disebut ada persediaan, ya sebutlah beras dan gula dan beberapa penunjang ya, tapi terutama beras. Aset tetap itu ya kan dia punya lahan, punya gudang, lalu entitas investasi, nah ini kecil ya, tentu dia melakukan investasi juga pada beberapa entitas terkait ya, karena itu untuk keperluan menjamin pasokan dan seterusnya. Lalu ada aset lancar ya cash flow lah sebutlah begitu yang terutama dan dijumlahkan. Kemudian tentang utang, kalau kita lihat utangnya juga banyak utang jangka pendek dibandingkan utang jangka panjang ya, karena utang supplier juga besar kan. Nah, kalau kita lihat ini sepintas kita belum melihat belum ada warning bahwa Bulog ini serius bermasalah atau tidak bermasalah. Cuma kinerjanya karena pandemi memang mengalami penurunan dari sisi aset dan utang maupun ekuitas ini ya. Lalu bagaimana dengan operasionalnya, jadi laba dan ruginya dari kondisi 2 tahun terakhir di 2019 dan 2020. Nah, pada tahun 2020 Bulog mengalami kerugian ya, masuk akal ya dari gambaran umum di atas tadi.
dia mengalami kerugian 821 miliar pada tahun 2020, jadi hampir 1 triliun. Tetapi ini menarik ya, justru sebelum pandemi di 2019 dan 2018 kerugiannya lebih besar. Jadi selama 3 tahun berturut-turut, 2018, 19 dan 20 itu Bulog itu rugi. Nah di tahun 2019 ruginya 1,77 triliun, yang paling bawah ya. Nah, sekarang 821 miliar. Di tahun 2018 961 miliar. Nah, grafik tabel paling bawah itu, nah itu kan ada laba rugi neto setelah pajak tahun berjalan ya. Yang paling bawah 821 miliar, kemudian 1,769, lalu sebelumnya 961 miliar. Jadi saya ingin tekankan bahwa Bulog ini dalam 3 tahun terakhir sebelum 2021 ya, 2021 belum dikeluarkan datanya, tetapi sejauh yang kita intip juga rugi lagi. Kita belum tahu ini persisnya berapa, tapi rugi konon. Itu Bulog mengalami kerugian. Nah, ini kenapa menjadi rugi ya? Dilihat aja, nanti dianalisis. Misal 2020 itu rugi, penjualannya cukup stabil ya. Jadi beban pokok penjualan itu tetap bertahan di 23 triliun, tetapi nanti beban-beban usaha yang lain juga tetap, hanya saja penerimaannya yang mengalami penurunan sehingga jadi rugi. Jadi kalau dilihat biaya itu masuk akal sih ini. Beban yang bersifat beban pokok penjualan itu naik, lalu beberapa beban usaha cenderung stagnan, tetapi hasil penjualannya itu menurun. Nah, padahal ini sudah ada PSO ya, artinya sebetulnya penjualan Bulog itu juga sudah mendapatkan subsidi. Nah, kurang lebih begitu ya keadaan Bulog. Tetapi saya ingin ingatkan di kajian kita di penyampaian awal tadi, kita tidak bisa menganalisis peran dan fungsi Bulog dari semata-mata laporan keuangan, karena sejak awal konsepnya memang bukan untuk mencari laba, sekalipun sekarang dibenarkan dia melakukan kegiatan, sebagian kegiatannya bersifat komersial. Karena itu helikopter view ini tidak cukup ini. Kita harus lagi breakdown. Sebenarnya kita harus mengkaji, kan. Sayang kan kajian kita bukan sekedar Bulog ini, kita dapat gambaran saja. Kita harus lihat berapa banyak beras terutama ya, yang menjadi stok dia, perkembangan dari waktu ke waktunya, tidak hanya tahunan, ada yang bersifat bulanan. Kita bandingkan bulanan dengan bulan yang sama dari tahun sebelumnya. Nah, cara-cara seperti itu kita ingin melihat apakah peran Bulog ini membaik atau justru memburuk ya. Jadi ini diskusi yang berulang kali ya, apakah kita perlu Bulog, dan Bulog yang semacam apa. Dari tadi di depan milestone Bulog dari 1967, kelihatannya semua era pemerintahan, dari era Soeharto sampai era reformasi, semua era presiden itu tetap menganggap Bulog itu perlu dan penting ya. Nah, terbukti juga dengan penyertaan modal negara juga tetap diberikan, PSO, Public Service Obligation ini juga tetap diberikan, hanya di tahun-tahun tertentu dia mencakup banyak komoditas, di tahun-tahun lain kebijakan tentu tidak terserah Bulog ya. Ini ada Bulog ini kan lebih pelaksana, regulatornya kan tetap pemerintah. Jadi kalau Bulog hanya beras dan gula ya hanya beras dan gula. Bulog pada 9 bahan pokok ya jadi 9 bahan pokok. Bulog boleh melakukan kegiatan komersial seperti sekarang ini, jadi boleh. Itu tidak bisa ditetapkan oleh Bulog, oleh pemerintah, oleh Kementerian BUMN. Nah, maka ya sebagai ekonom saya mengakui ini memang ruang abu-abunya banyak ya, sehingga saya juga tidak berani menyatakan begitu saja ya bagaimana Bulog ini kondisinya, masa depannya, bahkan masa lalunya. Tetapi dari masa lalu ini adalah tempat yang dianggap paling banyak tikusnya ya, maklum gudang kan ya, tapi saudara-saudara mengerti yang saya maksud dengan tikus. Maka apakah Bulog ini bisa diefisienkan, dikurangi, diminimalisir tikus-tikusnya itu, ataukah konsep dasarnya yang dirubah? Tetapi konsep dasarnya itu juga
benar ya dalam konteks memiliki rujukan, bukan benar ya, memiliki rujukan. Kalau soal memilih kebijakan itu adalah memang tanggung jawab pemerintah ya, maunya seperti apa. Tetapi secara rujukan kan benar, jadi ada Bapers ya. Jadi mari kita khusus beras ya. Jadi dengan adanya Bulog, dan Bulog itu mungkin mencakup ya sekitar 10% lah misal. 10 ya mungkin juga sekitar 10 sampai 15% dari stok beras, maka dia bisa mengatur stabilitas harga gitu. Kalau dari sisi itu kan benar, karena dengan memiliki barang dia bisa mempengaruhi supply kan, juga mempengaruhi demand karena Bulog bisa membeli. Nah dari sisi teoritis itu ada dasarnya. Cuma dimanapun itu sebagian persoalan itu ada di rincian kan, setan itu ada di rinciannya. Kita disuguhi di berita-berita itu suatu ketika misalnya Bulog bilang stoknya cukup, tetapi Menteri Perdagangan mau impor beras, begitu kan tidak bisa Bulog merintangi. Pada sisi yang lain, ketika ada harapan untuk tidak impor, ternyata Bulog tidak mampu. Mungkin totalnya ketersediaan Bulog misalnya cukup, tetapi sebarannya bagaimana? Dan sudah bukan rahasia juga, pernah lah, saya tidak tahu sekarang ya, pernah dalam beberapa masa itu Bulog itu catatannya memiliki persediaan, tetapi ternyata kualitas persediaannya yang bermasalah karena proses-proses tikus tadi yang saya katakan tadi, oknum lah ya, ya kita boleh sebut oknum. Itu membuat ini masa sudah pernah terjadi, bukan sekarang ya. Sekarang saya tidak baca lagi, tidak lihat berita-berita itu betapa beras itu bisa secara catatan keluar masuk Bulog, tapi berasnya tidak banyak bergeser sehingga nanti stok-stoknya menjadi stok yang buruk, misalnya jadi busuk. Nah sehingga kalau misalnya ada audit forensik, nah istilahnya audit forensik toh, bahwa ini di sini nilai persediaan sekian dan sebagainya, itu di atas tadi kita melihat aset, apakah benar segitu gitu loh, persediaan senilai 9,7 triliun pada akhir Desember 2020 itu apakah hanya buku atau benar beras, umpama beras lah terutama yang sebagian besarnya benar segitu nilainya. Nah ini kan jadi apa ya? Jadi ruang abu-abu juga. Tentu kita berharap dengan GCG sekarang ini, di mana orang bisa melihat, dan kita juga webnya Bulog saya akui juga membaik ya websitenya, sehingga kalau saudara-saudara pemirsa pendengar kuliah ini ingin kemudian memutuskan barang seminggu 2 minggu belajar tentang Bulog, saya lihat webnya Bulog ini sudah cukup user friendly lah, cukup ada tersedia, laporan tahunan juga bertahun-tahun disajikan. Nah, mungkin kita mix dengan berita, kita mix juga dengan mungkin studi-studi orang terdahulu yang menulis di jurnal dan sebagainya. Itu baru kita bisa dapat gambaran yang lebih baik. Tapi itu pun tetap saja memerlukan informasi lain ya. Sebetulnya saya kebetulan pernah diundang dalam forum-forum tertutup yang pembicara lain membicarakan ini baru saja bahkan. Tapi saya terikat etika tidak bisa ini. Sehingga intinya saya menganggap ya ini memang masih banyak masalah juga Bulog ini, yang di satu sisi berarti belum selesai, tapi di sisi lain berarti ada potensi untuk perbaikan soal pangan khususnya beras ini. Begitu Bulog ya. Nah, yang kedua kita bicarakan BUMN yang ditugasi juga untuk pangan, tapi bukan bisa dikatakan tidak beras, tapi selain beras gitu, meskipun beras dia juga ikutan, itu adalah RNI ya, Raja Wali Nusantara Indonesia. Ini RNI ini anak dan cucu perusahaannya banyak ya, bahkan kemudian selain anak dan cucu, belakangan ini dia juga merupakan holding beberapa BUMN, pemimpin holding. Kalau RNI-nya sendiri itu maksudnya panjang ya, tahun 1863 dia sudah ada, jadi perusahaan Belanda ya. Lalu 1863, 1883 dan belum pernah bubar, itu jalan terus sampai diambil alih oleh Jepang dulu 1942, lalu diambil alih lagi oleh
Republik Indonesia 1961 dinasionalisasi lah. Lalu 1964 diperluas ya. Jadi dia merupakan bagian dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia, resminya 64. Nah, salah satu bagian besar dari RNI itu adalah yang dinasionalisasi dari perusahaan apa itu di atas itu sebelumnya. Nah, pada tahun 64 sampai 85 itu rehabilitasi fisik. Jadi ini agak rumit juga ya RNI ini kalau sejarahnya, bukan rumit, maksudnya ada beberapa peristiwa yang membuat dia maju mundur ya dalam prosesnya. Ketika dia sudah jadi RNI, dia sudah berencana merehabilitasi fisik dan alat produksi. Ingat, tinggalan Belanda yang kemudian sempat diambil oleh Jepang, itu oleh karena perang tidak serta-merta bisa pulih ya pada saat tahun 50-an karena fokus-fokus kebijakan dan keterbatasan resources yang dimiliki pemerintah dan juga kurang pahamnya terhadap potensi-potensi. Nah, itu maka RNI asal jalan saja kalau menurut saya. Nah, ketika sudah mulai dicoba diperbaiki, kebetulan terjadi peralihan kan dari Soekarno ke Soeharto, sehingga ada waktu jeda lagi proses rehabilitasi fisik dan alat produksi itu. Nah, salah satu alat produksi yang banyak yang dimiliki ini adalah kebun, ya perkebunan. Nah, dengan sendirinya ini juga nanti kalau kita studi khusus RNI, sebetulnya mirip juga beberapa BUMN yang tertentu, itu mungkin kita akan menemukan juga beberapa pencatatan aset, terutama lahan ya. Tadi kan ada perkebunan, ada lahan yang samar ya, kalau untuk dikatakan hilang ya di tahun-tahun tertentu di sepanjang Orde Lama maupun di era Soeharto yang pas transisi ke reformasi. Jadi itu juga sebagian masih banyak kasus kan yang menjadi tarik ulur di pengadilan perdata ya. Jadi saya kira kita juga mungkin di pengalaman juga banyak yang pernah mengalami ya, tahu itu ada lahan-lahan, rumah dah segala macam. Yang jelas RNI ini ya dibilang menonjol tidak menonjol, tapi dibilang tidak ada dia operasinya banyak. Ada nilainya juga cukup banyak. Kita dulu pernah dengar RNI agak mengedepan dalam berita, malah ada karena kasus siapa dulu, kasus anaknya ya, anak perusahaannya yang terkait kasus KPK ya waktu itu ya, kasus pribadi sebenarnya. Baru kita RNI banyak dikenal orang sebagai pemberitaan, tapi RNI-nya sendiri itu eksis ya, terus eksis. Nah, tahun 2003 itu menjadi perusahaan induk ya. Jadi beberapa perusahaan BUMN kecil-kecil atau dari awal juga sudah banyak di zaman era Orde Baru tuh dikumpulin, sebagian masuk RNI ya. Ada juga yang bukan BUMN tapi unit usaha dan sebagainya dari beberapa wilayah itu juga masuk. Nah, sekali lagi makanya saya ingin mengingatkan kalau ada yang pengen studi entah untuk S2 atau apa, mungkin RNI ini adalah salah satu kasus menarik ya untuk beberapa hal. Nah, terus berjalan di belakangan ini RNI sudah mulai masuk ke lantai bursa ya, tapi tidak RNI-nya, anaknya atau satu bagian dari holdingnya yang menjadi go public. Nah, di 2020 itu sudah mulai restrukturisasi dan 2021 yang kemarin berjalan, tapi mungkin saya tidak tahu prakteknya. Ini ada holding pangan yang disebut ID Pangan, itu berapa? 6 BUMN ya, 6 BUMN pangan. Itu pemimpinnya adalah RNI, jadi pimpinan holdingnya. Tapi saya juga masih samar ya membaca laporan tahunannya. Ini arahnya persisnya seperti apa holding ini, apakah benar nanti melebur yang lain jadi lebur? Sejauh ini belum. Masih holding saja. Karena holding juga banyak tingkatannya ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, maka pada tahun 2020 kita diberi laporan begini oleh RNI-nya sendiri. Jadi saya ambil dari bukunya RNI di slide berikut. Jadi pada tahun 2020 menurut buku laporan tahunannya itu RNI ini pangsanya dalam industri gula. Nah, ya kan, jadi dari Bulog sudah pemain gula terutama jadi RNI ya. Pangsanya dalam industri gula itu 11%. Ya. Dan dia juga
dipercaya untuk, ya ini dipercaya kalimat dari laporan ya, yang penting dia dapat tugas dari pemerintah, impor gula, itu 83.000 ton. Nah, COVID itu membuat RNI juga diandalkan memasok alat kesehatan dan obat-obatan pandemi COVID ya, baik yang diproduksi maupun yang diimpor. Yang di situ saya tidak tulis, tapi saya baca laporannya ya ada yang diproduksi, ada yang diimpor. Nah, alkes dan obat-obat pandemi ya. Jadi dia juga bertanggung jawab untuk alkes dan obat-obatan penyediaan ya. Penyediaan berarti tidak selalu diproduksi ya, terutama untuk rumah sakit darurat di Wisma Atlet maupun rumah sakit rujukan. Nah, secara umum industri gulanya si RNI itu rugi ya selama tahun 2020 105 miliar. Industri perkebunan ya, holdingnya si RNI ini, bagian dari RNI itu juga rugi 50 miliar. Nah, ini yang menarik adalah industri alkes, industri alat kesehatan juga rugi 17,2 miliar. Tapi kita harus hati-hati ya bahwa yang pemain di alkes, di pemain di ini kan tidak hanya BUMN, swasta yang diberi izin juga banyak. Misal apa itu yang kita sempat ribut kemarin, vaksin ya, itu juga kan impor vaksin juga macam-macam. Nah ini yang jelas laporan keuangannya industri alkes rugi. Nah sedangkan perdagangan dia kan dagang macam-macam tuh RNI itu laba 86 miliar. Itu laporan dari RNI secara verbal di highlight-nya ya, di resume-nya laporan keuangan eksekutif summary-nya. Nah, kalau kita lihat rincian angkanya dari laporan keuangan itu saya potong di slide berikut. Tahun 2020 asetnya RNI, ini bacanya sama ya, bacanya yang di atas aset, yang di bawah rugi laba, dipotong ya dari laporan ringkasnya, yang kolom pertama 2020, jadi tahun terkininya yang paling kiri ya, habis nama aset, habis uraian itu tahun 2020. Jangan sampai tertukar ya, yang paling kanan itu justru tahun lama. Kalau nanti ada waktu, saudara-saudara bisa mendownload ini dari laporan tahun 2020, mencantumkan 5 tahun laporan ya, resumenya, ikhtisarnya. Kalau saudara berarti mendownload laporan tahunan 2018, saudara bisa mundur sampai 2014. Kalau mendownload 2016 bisa mundur lagi. Dan saya lihat tersedia sampai laporan tahunan 2014 sampai 2013 itu sudah ada di RNI. Jadi untuk bahan studi bisa. Jadi kita nanti kalau bisa 10 tahun itu kita bisa buat grafiknya dan kelihatan trennya. Ini saya karena cuma untuk memberi gambaran dulu dan tidak sempat mengolah, saya kasih clue-nya ini. Nah, pada tahun 2020 itu aset RNI itu 14,42 triliun. Sedangkan kewajibannya, liabilitasnya 8 triliun, maka dia punya ekuitas 6,4 triliun. Secara umum laba, tadi kan saya ingatkan ada yang rugi kan karena dia holding kan. Nah, secara keseluruhan laba 37,24 miliar. Nah, bagaimana dengan sebelum-sebelumnya? Sebelumnya 2019 malah rugi 112 miliar. 2018 kolom paling bawah ya, tabel paling bawah tentang laba tahun berjalan. Kalau dalam kurung berarti rugi. Nah, rugi 2019 112 miliar, 2018 laba, 2017 laba. Jadi dari sisi itu 2019 justru lebih buruk. Tapi kalau kita lihat dari sisi aset, itu yang tabel atas, total aset itu baris ketiga dari grafik itu juga mengalami peningkatan sebenarnya. Jadi tahun 2019 kan 13,7 triliun, sekarang 14,43. Naik terus meskipun pandemi, total asetnya naik. Masuk akal ya, tadi kalau dia juga alkes dan segala macam, tetapi utangnya meningkat cukup pesat gitu. Jadi aset meningkat, utang meningkat pesat, dan peningkatan utang dengan itu hampir sama sehingga ekuitas modalnya juga relatif stabil. Tetapi secara usaha dia labanya kecil. Bahkan sempat rugi di 2019. Nah, ini anaknya puluhan ya. Malah dulu sempat mencapai hampir 100 kayaknya anak, belum cucunya. Dan meskipun kemudian diringkas sebagiannya, diringkas ya istilahnya tanda petik diringkas, itu jangkauan industrinya itu cukup banyak ya, perdagangannya juga macam-macam. Ini menurut berita Kementerian BUMN meminta
Dan menurut klien juga begitu dari laporan RNI, mereka mulai memilah-milah, meringkas, mengurangi beberapa kegiatannya karena makin banyak kegiatan, makin banyak komoditas, ya tanpa sistem yang pembuatan sistemnya lebih sulit lah. Dan mestinya juga jadi pertanyaan besar, kalau urusan dagang-dagang seperti itu, ya kenapa nggak swasta saja, mengapa itu BUMN, gitu loh. Dulu kritik terhadap RNI, terutama itu, RNI ini justru sebagian bisnisnya itu adalah bisnis yang mestinya sebaiknya dibiarkan swasta, akan lebih efisien dan menggerakkan perekonomian, misal. Nah, itu membuat studi tersendiri ya yang mesti menarik buat kita. Nah, pada tahun 2021, bagaimana posisinya? Belum ada laporan tahunannya ya. Nah, saya kutipkan keadaan 2021 ini dari webnya ya. Tapi kebetulan saya seminggu lalu juga mendapatkan sebuah forum. Saya narasumber, tapi narasumber yang lain itu membicarakan ini, sehingga saya melihat ini yang ditulis di web ini sesuai dengan yang disampaikan oleh narsum dari pihak sana itu. Jadi 2021 di slide berikut itu si RNI ini ikut menjadi pemimpin. Brand name-nya adalah ID Food ya, itu kan ide Kementerian BUMN yang sekarang. Jadi tadi Bulog, lalu ID Food. Jadi ini memang sebetulnya secara konseptual udah kelihatan ya bahwa pemerintah konsepnya udah mengerucut tuh. Kalau misalnya Bulognya efektif, lalu ID Food yang pimpinannya adalah Raja Wali RNI ini, nah, di bawahnya itu ada macam-macam holding, itu ada di bawah di ID Food-nya itu ada PT Perdagangan Indonesia, berarti dagang kan. Ada Sanghyang Sri itu dulu bukannya benih ya, tetapi memang merambah ke yang lain juga. Jadi PT Sanghyang Sri ini terkenal selalu rugi ya. Lalu PT Perikanan Indonesia, dulu kita pernah dengar kasus Perinus kemudian lebur ke dalam perikanan. Nah, si perikanan sendiri tetap eksis, yang Sri juga eksis, tetapi secara holding dia pada ID Food, brand, nanti semua ada merek ID Food, tapi baru ya ini ya. Dan seiring dengan itu, di level kementerian itu ada Badan Pangan Nasional. Dulu kan cuma apa namanya, kalau saya tidak salah, ketahanan pangan apa-apa itu kan levelnya eselon 1 ya. Sekarang setara menteri sebenarnya sudah ketika Kepala Badan Pangan. Nah, yang menjadi Kepala Badan Pangan itu adalah Direktur RNI. Saya tidak tahu di RNI-nya sudah ganti belum, Pak Arief Prasetya, dan saya kebetulan dia presentasinya belakangan ini. Dulu beliau food station, lalu di RNI, dan kemarin saya mendengar dia sebagai Kepala Badan Pangan presentasi di ruang tertutup, dan ini salah satu bagian yang bukan slide ini ya, maksudnya beliau di slide beliau ada hal ini yang kurang lebih saya lihat, oh ya seperti itu konsepnya. Nah, maka kita sudah melihat bahwa secara konseptual kayaknya oke nih, ada Bulog, ada ID Food. Nah, Bulog dan ID Food itu bisa diberi tugas oleh Kepala Badan Pangan. Nah, masuk akal ya. Jadi Kepala Badan Pangan dia bisa, karena setara sudah, dia berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian dalam hal produksi, dia berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka ekspor impor, dan dia memiliki wewenang untuk memberi tugas kepada Bulog maupun ID Food. ID Food tadi ada RNI, ada yang Sri, ada macam-macam tadi. Maka dengan begitu konsep ketahanan pangan bisa direalisasi. Kalau sebelumnya kan bisa lempar-lemparan. Nah, kira-kira maunya Presiden Jokowi begitu ya dengan peraturan pemerintahnya. Dan sejauh saya menangkap dari uraian Pak Arief itu juga dia cukup percaya diri bahwa ini kalau benar dengan peraturan ini, dengan tugas yang diberikan kepada dia dalam PP itu dan seterusnya, maka mestinya tahanan pangan ini bisa akan terwujud. Nah, tapi pada saat bersamaan udah ada isu minyak goreng, meskipun minyak goreng tidak bagian dari ID Food. Nah, sejauh yang kelihatan tidak ditugaskan ke ID Food, tidak ditugaskan pada Kepala Badan Pangan. Nah, ini juga pembicaraan tersendiri di dalam. Kenapa nggak di sini saja?
Nah, nanti belakangan ada soal kedelai urusannya Badan Pangan dan juga urusannya ID Food. Gula ya masih cukup, tapi ada potensi juga untuk kenaikan harga karena inflasi internasional kan ngerembet ke sini dan seterusnya. Saya sempat melihat angka-angka, sayangnya dipastikan oleh pemerasarannya ini tidak boleh dikutip ya, masih sementara. Ini persediaan, ini kebutuhan, kemungkinan ekspor berapa, dan itu masih memerlukan persetujuan dari Menteri Perdagangan untuk yang impornya, memerlukan kesepahaman dengan Kementerian Pertanian, direktorat-direktorat untuk total produksi perakiraan di 2022 ya, bukan 2021 yang sedang berjalan. Waduh, saya pikir ini ya salah satu yang tampak berat ya. Kelihatannya angka-angkanya cukup jelas, tapi salah satu solusinya kebanyakan adalah impor, dan itu pasti juga tidak mungkin pertimbangannya hanya soal persediaan, produksi, dan kebutuhan. Pasti ada pertimbangan politik juga yang tidak bisa semata-mata diputuskan oleh satu kementerian, apalagi oleh Kepala Badan Pangan. Kurang lebih begitu. Cuma kalau kita bicara, karena kita ini kuliah yang bersifatnya untuk memahami kondisi ya, kuliah pengantar ekonomi Indonesia, menurut saya ya sebetulnya otoritas ekonomi dalam hal pemerintah cukup mengetahui persoalannya. Tahulah masalah-masalah di produksi itu di mana saja. Tadi juga berdasarkan penugasan kepada Bulog, RNI maupun holdingnya RNI, maksudnya yang anak-anak, bukan anak ya, perusahaan-perusahaan yang nanti berholding di RNI itu, ya sudah pengalaman belasan tahun, sudah tahu juga sebenarnya masalahnya apa saja. Tapi nampaknya solusinya juga banyak pertimbangan ya. Dan efisiensi, efektivitas mungkin salah satunya kalau memang BUMN ini mengerucut benar-benar di arah satu arah gitu ya, satu kebijakan, mungkin bisa dipecahkan. Nah, semacam itu. Ini RNI ya. Nah, tadi saya sudah katakan Bulog dan RNI ini memang tentu terkait juga dengan produksi. Dia juga memberi stimulus produksi ya, bukan berarti Bulog itu hanya membeli, menjual, mempengaruhi harga, dan beberapa kebijakan tambahan itu kan tidak produksi. Ya produksi juga, karena kan kepastian untuk dibeli, kemudahan untuk menjual, dan seterusnya itu mempengaruhi produksi. Jadi kan jangan sampai petani itu tidak menanam karena khawatir tidak laku. Jadi dibilang tidak ada kaitannya dengan produksi, ya enggak juga ada. Apalagi RNI. RNI ini malah memang punya gitu ya. RNI ini bahkan punya apa itu? ID Food ini kan punya minyak goreng saja dia produksi gitu loh kira-kira. Minyak goreng saja produksi dan beberapa produk lain. Maka kalau dipikir begitu mestinya kan ya meskipun minyak goreng tadi yang swasta 4 biji itu sudah 35% dari sediaan, sehingga kan perilaku 4 merek minyak goreng itu saja sudah menggoyang. Tapi kalau dilihat terbalik, bagaimanapun juga untuk menstabilkan pemerintah dengan instrumen BUMN lebih selagi RNI juga punya potensi sebetulnya jika ada political will yang kuat. Apalagi sudah ada Kepala Badan Pangan dan seterusnya. Kurang lebih begitu ya, ini RNI. Nah, dalam rangka produksi tadi, RNI dan Bulog sama sekali tidak langsung, RNI juga kelangsungan yang bersifat pengolahan pangan ataupun itu tidak besar. Sementara yang besar tetap di swasta dan di petani ya, di petani rakyat maupun di petani korporasi. Itu maka salah satu problem besarnya adalah pupuk ya, ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau dari sisi ketersediaan nampaknya cukup pupuk itu, tapi dari sisi keterjangkauan harga soal lain lagi. Nah, jadi pupuk, nah salah satu yang ditugasi adalah, bukan salah satu ya, ditugasi memang Pupuk Indonesia itu holding. Di Pupuk Indonesia itu banyak, ada Petrokimia Gresik, ada pupuk Kujang, ada pupuk Kaltim, ada pupuk Iskandar Muda, ada pupuk Sriwijaya. Nah itu pupuk semua. Lalu di luar yang 1, 2, 3, 4, 5 itu pun ada PT yang terkait.
tidak langsung PT Pupuk, tapi misalnya PT Rekayasa Industri, itu udah engineering dan construction. Tentu construction-nya adalah terkait construction pabrik pupuk ya. Lalu PT Mega Eltra, ada PT Pupuk Indonesia Logistik, lalu ada PT Pupuk Indonesia Pangan, ini ya, bidang jadi perdagangan juga dia di bidang pertanian. Ini di holding PT Pupuk Indonesia. Nah, maka secara konseptual kita sudah melihat kan Bulog, kemudian ID Pangan dengan pimpinan RNI, di dalamnya ada termasuk Bilan Medah yang Sri dan sebagainya. Lalu ada PT Pupuk. Dengan instrumen seperti ini, secara teoritisnya pemerintah bisa kan, bukan bisa lagi. Dari awal bermaksud memastikan ketahanan pangan terwujud dan menuju kepada kedaulatan pangan. Kalau dilihat lagi tahun-tahun berdirinya bukan era Pak Jokowi, meskipun holdingnya banyak yang di era Pak Jokowi, itu sudah sejak zaman Soeharto. Maka pertanyaan besarnya, dengan instrumen BUMN terkait pangan, terkait pupuk, nah ini perkebunan juga ya nantinya, karena sebagian pangan itu kan bersifat produksi kan, industri bukan langsung tanaman pangan, maka keberadaan BUMN ini sejak lama secara teoritis, saya sebut teoritis itu maksudnya agar stok ada, produksi cukup, kalaupun harus impor, impornya terukur, lalu sampai ke masyarakat ataupun sebagai input buat industri swasta, itu terjangkau harganya kan, tersedia dengan nilai yang wajar gitu misalkan. Mungkin sebenarnya, tapi mengapa banyak kasus masih hingga kini dan sebagian kasus berulang? Ya itu yang kita perlu kaji bersama ya. Mau usul apa ini kita kan, saya juga melihat-lihat sini sudah ada BUMN-nya. Sudah ada Badan Kepala Pangan bahkan sekarang. Bulog juga. Dan masing-masing ini kalau dibaca laporan tahunannya semua mengklaim menerapkan digital, Gigi. Lantas kalau begitu kan kita mestinya tidak ada masalah dengan berapa sih jumlah gula, kebutuhannya. Kedelai juga begitu. Beras apalagi yang lebih urgent kan, dan mau masuk lebih rinci-rinci, apakah itu minyak goreng, apakah itu daging sapi, daging kerbau aja diurus itu oleh PT RRI kan. Mengapa dengan ketersediaan instrumen kebijakan, meskipun sebagian tidak langsung, nah harus tugas ya kepada BUMN, kok sepertinya kita jauh panggang dari api ya untuk kedaulatan pangan. Ketahanan pangan aja kita masih agak ragu kan sekarang. Gitu ya, itu bahan diskusi sih. Ini penting kita kalau Bapak Ibu saudara-saudara ini mengkritik atau mau usul sesuatu, jangan sampai yang sudah ada usulin lagi, mungkin optimalisasi usulannya kan. Pupuk juga kan kita tersedia, tapi pupuk sulit didapatkan petani atau harganya nggak sesuai dengan, nah jadi beda lagi kan. Maka di sini PT Pupuk yang sifatnya berdagang juga ada sebenarnya. Nah, mari kita lihat laporan tahunan si pupuk ya. Tapi ini PT Pupuk sebagai konsolidasi ya seluruhan. Jadi nanti kita bisa tetap mempelajari pupuk Kaltim, Pusri, Kujang, yang gede-gede Kaltim ya, Pusri itu sendiri ya, Petrokimia Gresik juga gede. Nah ini gabungan, tapi dalam konteks holding itu asetnya 122,50 triliun ya tahun 2020, yang kolom biru itu. Nah, 122 triliun. Kemudian utangnya juga tidak besar dibandingkan dengan asetnya, hanya 55 triliun, sehingga ekuitasnya itu 67 triliun. Jadi kalau dilihat sepintas begini, nah, rinciannya aset lancar, rincian utang juga utangnya yang jangka panjang dengan jangka pendek separuh-separuh, masuk akal lah. Ini sehat gitu secara holding ya, nanti masing-masing PT lain lagi. Tapi sejauh ini kita memang mendengar berita pupuk itu tidak banyak diributkan ya, tapi nanti memang ada masalahnya adalah tapi dia kan dapat hidup karena ada subsidi buat petani pupuk yang secara nggak langsung subsidi dia, lah itu pembicaraan jadi lain. Kalau kita lihat ke kanan dia laba gitu, labanya pada tahun 2020 itu 2,32 triliun, yang biru juga di tabel yang kanan. Dan labanya hanya sedikit menurun dari 2019.
memang juga masih turun dibandingkan 2018, tetapi bagaimanapun laba dengan nilai yang cukup besar gitu. Pupuk ya. Tapi tentu kita juga melihatnya kan tidak pada ini saja kalau dalam diskusi kita sebelum-sebelumnya tentang ketahanan pangan dan sebagainya. Ini kita masih mempertanyakan dengan BUMN yang punya pabrik pupuk banyak, lalu jumlah produksi pupuknya meningkat tiap tahun, tetapi mengapa masalah pupuk masih selalu menjadi persoalan di petani untuk sampai kepada petani, gitu ya kurang lebih. Nah, terakhir untuk kelompok BUMN ini kita bicarakan BUMN Perkebunan Nusantara. Nah, ini jadinya ada sawit di sana ya, minyak goreng di sini nih. Tadi itu pangan, yang ini memang ketika sawit diolah jadi minyak goreng ada kaitan dengan pangan. Saya juga masih agak sedikit confused ya mendengar, karena saya ikut forum-forum terakhir yang seminggu terakhir ini, itu presenternya tuh beda-beda tuh saya perhatikan, masih belum bisa ini. Ketika jadi minyak goreng itu bukan Badan Pangan ternyata yang ngurusi, tapi Presiden memanggil beberapa menteri dan beberapa terkait untuk segera membereskan urusan ketika terjadi kelangkaan minyak goreng itu misalnya. Nah, kenapa enggak si Kepala Badan Pangan? Nah, saya tuh nggak tahu ya. Katanya sih ada tupoksi sendiri-sendiri. Tapi kembali ke sini, Perkebunan Nusantara, salah satu pangkal dari masalah minyak goreng. Nah, itu kan Perkebunan Nusantara ini milestone-nya ya 696 itu digabungkan ya. Dan di beberapa PTP ini saham pemerintah minoritas ya, jangan salah. Jadi biarpun kita menganalisis sebagai BUMN, sebenarnya kalau untuk masing-masing PTP itu sebagian pemerintah sahamnya minoritas. Jadi bukan per definisi bukan BUMN sebenarnya. Di Perkebunan Nusantara disebut Perkebunan Nusantara itu sebenarnya PTPN 3 yang menjadikan gabungan dari berbagai PTP. Nah, 2003 dapat obligasi ya. Jadi dia tidak go public tapi menjual obligasi. Jadi tetap juga menjadi perusahaan yang harus lapor ke publik ya. Nah, dan seterusnya. Ada di kawasan ekonomi khusus ya. Tapi di sini pelan-pelan kelihatan bahwa PTP itu basisnya sawit, basis core-nya adalah sawit dan karet, ya gitu, dan seterusnya. Dan jangan lupa ya bahwa ini sudah terutama di era Pak SBY itu kencang sebenarnya melalui proyek NP3EI dan masih tetap didukung di era Presiden Jokowi. Nah, intinya PTP ini gede lah ya. Nah, ini saya lanjut aja PTP ini di tahun 2020 di slide berikut kita percepat ke bawah itu punya produk minyak goreng gitu loh, Perkebunan Nusantara ini minyak goreng Salvaco itu ya. Jadi produk memang tidak sekedar bermerek gitu. Ini kapasitas pabrik minyak gorengnya ada yang 2 ton CPO per hari gitu dan seterusnya. Nah, saya belum bisa saya udah dapat data, tetapi karena sebagian data dipesankan oleh pemberi data waktu di acara itu belum bisa dipublikasi di 2021, saya juga melongo ini cukup ini minyak goreng. Harusnya dari produksi CPO, produksi minyak goreng, kemudian ekspor sawit, dan cukup. Nah, di diskusi memang berkembang, tapi ini sekali lagi diskusi ya, saudara-saudara boleh punya penilaian sendiri. Memang kurang masuk akal ketika dia hilang, karena cukup berdasarkan terkini sebut di akhir tahun 2021 analisisnya semua itu menyatakan cukup. Silakan analisis saja ya. Nah kalau begitu, kalau memang ada masalah-masalah seperti itu, apa yang harus dibenahi oleh pemerintah dan terutama melalui BUMN dan melalui regulasi oleh pemerintah. Itu mungkin kelihatannya terus digodok ya. Ya, saya mendengarkan saja, tapi terus terang saya sedikit kurang optimis ya melihat beberapa narasumber yang berbeda sesi tidak bertemu. Ini kok nggak sama ya ininya.
kesan saya, tapi nampaknya itu tergantung dirijennya juga lah, tergantung pemerintahan. Mungkin bisa. Secara teknis alatnya cukup untuk membuat minyak goreng, contoh itu minyak goreng ya, tapi pangan keseluruhan. Untuk jenis-jenis pangan yang kita perlu impor pun bisa memikirkan konsep di mana impor itu terukur. Memang belum sampai pada bagaimana memperbaiki produksi sehingga suatu saat kita tidak bergantung. Itu memang masih butuh waktu lebih lama. Tetapi untuk membuat ketersediaan yang terukur, yang efisien, yang tidak menimbulkan gejolak, itu sebetulnya mungkin. Sangat mungkin. Instrumen yang dimiliki pemerintah itu cukup. Bagaimana mendirijenkannya aja, dirijen apa ya? Ya kondukturnya juga. Nah ini kalau dilihat PT Perkebunan Nusantara, nah, di slide berikut, itu asetnya juga meningkat. Besar ya karena dia kebun kan, kalau aset ya gede lah wajar. 2020 asetnya tetap meningkat meskipun pandemi. Hanya utangnya di tahun 2019 dan 2020 itu tinggi. 2019 itu meningkat pesat, 2020 masih tetap pesat, sehingga ekuitas di tahun 2019 itu turun modal ya, yang kanan itu. Ekuitas 2020 membaik karena ternyata asetnya meningkat lebih cepat. Ini sepintas. Ya. Yang jelas asetnya meningkat, utang masih jauh lebih rendah dari aset. Jadi kalau secara keseluruhan PT Perkebunan Nusantara ini laporan keuangannya sepintas ya sehat, gitu ya. Sampai kita ada berita lain nanti. Nah kalau dilihat soal laba di slide berikut, ini yang gambar ini dibuat oleh laporan keuangan dari data ini ya, dari data tabel ini. Nah, pada tahun 2020 PT Perkebunan Nusantara keseluruhan ini rugi ya, rugi 2,38 triliun. Dan selama 5 tahun terakhir memang rugi, nggak pernah laba ya, dan rugi terus. Nah, nggak tahu. Jadi ini perlu kita ketahui, PT Perkebunan Nusantara itu selalu mengalami kerugian. Nanti kita bicarakan pada ulasan lah. Kurang lebih demikian khusus untuk BUMN pangan, BUMN pupuk, dan BUMN kehutanan dan perkebunan. Kehutanan tidak kita beri contohnya. Nah, saya tutup dengan tadi saya menilai pemerintah memiliki instrumen, memiliki BUMN yang sudah berdiri lama sebagian besarnya, sudah beroperasi, sudah penuh pengalaman di banyak hal terkait terutama pangan. Begitu juga dengan pupuk, yang begitu. Baik itu produksinya maupun perdagangannya. Kalau ditambah dengan Bulog yang mempunyai infrastruktur luas di seluruh Indonesia, kita mulai kebayang nih, kita punya Bulog yang punya banyak gudang, kita punya pupuk yang daerahnya tersebar, kita punya RNI yang mungkin diefisienkan beberapa perusahaannya, sudah punya perusahaan dari hulu ke hilir, kira-kira begitulah sederhananya. Maka pangan ini kegambar bisa ditangani. Dan sudah diberikan oleh Presiden mandat kepada Kepala Badan Pangan, dikurangi beberapa hal ya, untuk menjadi dirijen dari kecukupan pangan ini. Memang kita masih belum membayangkan bagaimana Pak Arief misalnya, Pak Arief Prasetya itu yang Kepala Badan Pangan, mantan Dirut RNI, itu mengatur Pak Buas Bulog misalnya. Saya sendiri terus terang ini buat saya di kepala saya Bang juga kelihatannya gampang, susah juga ya. Begitu juga PT Perkebunan yang besar seperti itu. Tetapi secara konseptual kan jadi dimungkinkan. Begitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan nanti saya coba jawab di grup WAG saja. Mohon Mbak Rahma itu disalinkan pertanyaan itu, nanti dikirim ke saya, pelan-pelan saya jawab di WAG, karena memang saya mengakui ini pangan ini kita sudah pernah ulasan, tetapi nampaknya memang perlu lagi ulasan, tapi khusus terkait BUMN pangan. Tapi yang sifatnya sudah mungkin hanya ID-Food dengan Bulog nanti yang kita bahas. Demikian untuk sesi ke-69 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.